Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Kita lanjutkan materi kita, materi sistem pakar. Hari ini kita masuk ke sub materi Rule Based Expert System atau sistem pakar berbasis aturan. Bahwa aturan yang tertera dalam sistem pakar yang dimaksud adalah dengan menggunakan kalimat if then, ya. If bla bla bla, then bla bla bla. Nah, sebagai dasar sintak dari rule-nya atau basic sintak rule-nya itu ada dua, yaitu condition dan action, dan yang kedua adalah antecedent dan consequent, ya. Yang bagian condition dan antecedent itu adalah bagian if-nya, dan kemudian bagian action dan consequent adalah bagian then. Nah, kapan kita menggunakan condition action, kemudian kapan kita menggunakan antecedent consequent, ini tergantung daripada permasalahannya. Kalau permasalahannya menghendaki kita harus melakukan sesuatu, maka kita gunakan condition dan action. Kalau kondisinya kita mendapatkan risiko dari sesuatu kondisi, maka itu kita gunakan antecedent dan consequent. Sebagai contoh untuk condition dan action, jika saya lapar, maka saya harus makan. Maka actionnya harus makan. Ini adalah bagian dari condition dan action. Kemudian bagian dari antecedent dan consequent, ya ini seperti dari katanya adalah ada consequent. Ini adalah konsekuensi atau risiko dari sesuatu kondisi di atas. Sebagai contoh, jika saya bermain api, maka saya akan letup, ya, akan terbakar. Jadi inilah contoh antecedent dan consequent. Jadi untuk rule based expert system kita menggunakan sintak dasarnya seperti ini. Kembali ke sintak tadi, ada condition, ada antecedent. Untuk condition dan antecedent itu jumlahnya minimal 1. Dan boleh juga lebih dari 1. Jika lebih dari 1, kita harus gunakan penghubung dengan menggunakan operator AND ataupun operator OR. Ataupun juga kombinasi dari keduanya, AND dan OR. Nah, kemudian sebuah antecedent itu mempunyai dua bagian. Bagian pertama disebut dengan objek, bagian kedua disebut dengan value. Dan kedua bagian tersebut dihubungkan dengan operator seperti kita buat tadi. Sebagai contoh, if the traffic light is green, nah ini adalah contoh untuk satu antecedent. Maka bagian traffic light disebut objek, bagian green disebut dengan value, dan operatornya kita gunakan is. Nah, ini contoh. Operator kita bisa gunakan beberapa operator yang lain seperti is not, are not, boleh juga dengan tanda seperti tanda lebih besar, tanda lebih kecil, tanda besar sama, tanda kecil sama, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan kalimat equal to, not equal to, greater than, less than, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian ada modelan dari rule, ya, representation of rule. Kita punya 5. Yang pertama relation, ya, ada relation. Ini adalah hubungan sebab akibat antara antecedent dan consequent ataupun antara if dengan then. Ya. Sebagai contoh relation, if the full tank is empty, then the car is dead. Nah, ini artinya bahwa jika tangki minyak itu kosong, maka mobil akan mati. Ini contoh relation. Ya, artinya hubungan antara if dan then, hubungan antara tangki mobil yang kosong dengan mobilnya nanti akan mati atau tidak berjalan. Model yang kedua namanya recommendation, ya, atau anjuran atau saran. Nah, kemudian dari recommendation ini bisa lebih dari 1. Seperti if the session is autumn and the sky is cloudy and the forecast is drizzle, then the advice is take an umbrella. Ini adalah recommendation, ya. Jadi jika musim gugur atau langit mendung atau ramalan menunjukkan gerimis, maka disarankan menggunakan payung. Ini adalah saran.
Ya, anjuran atau saran atau nasihat ini namanya bagian dari model recommendation. Yang ketiga itu namanya directive, ya ini perintah. Kalau tadi recommendation mungkin saran, ini perintah, ini sebetulnya wajib, ya. Tidak ada jalan lain. Sebagai contoh, if the car is dead and the fuel tank is empty, then the action is refill the car. Kalau kita terjemahkan ini, jika mobil mati dan tangki minyak kosong, maka the action is refill the car. Artinya kita harus isi bensin, isi bahan bakar. Ini perintah ya, tidak dalam bentuk saran, tapi dalam bentuk perintah. Sepertinya wajib kita laksanakan. Kemudian yang keempat namanya model strategi. Strategi ini ada langkah-langkah atau step-step yang harus kita jalankan di dalam rule base, ya. Contoh di sini, if the car is dead, then the action is check the fuel tank. Mobil mati, maka action kita adalah tangki minyak. Ini disebut dengan bagian pertama atau step 1 is ya. Kemudian setelah langkah pertama kita lanjutkan ke langkah kedua. Ini namanya strategi. Artinya jika langkah pertama tadi belum menghasilkan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu if the step 1 is complete and the full tank is full, then the action is check the battery. Artinya tadi setelah kita lakukan langkah pertama dan setelah kita isi minyak, langkah pertama sudah kita lakukan dan ternyata setelah kita isi minyak dan masih juga mobil itu tidak bisa berjalan atau tidak bisa hidup, maka langkah kedua adalah kita cek bateri atau cek aki. Ini step 2 is complete, ini bagiannya. Dan tentu di sini tidak berhenti sampai di sini. Tentu kalau misalnya masih juga mobil belum berjalan dan mobil belum bergerak, artinya kita harus lakukan langkah selanjutnya. Langkah ketiga, misalnya if the fuel tank is full and the battery is good, then the action is check the another part. Kita cek lagi bagian-bagian yang lain dan begitu seterusnya sampai kita mendapatkan hasil yang maksimal. Permodelan yang kelima adalah permodelan heuristik. Ini berdasarkan panduan atau catatan, ya. Berdasarkan juga catatan-catatan dari beberapa pakar, ya. Heuristik ini yang paling banyak digunakan dalam permasalahan-permasalahan penelitian. Contohnya adalah if the spill is liquid and the spill pH kecil dari 6, ya, atau less more 6, and the spill smell is vinegar, then the spill material is acetic acid. Jadi jika zatnya cair dan pH-nya kecil dari 6, kemudian spill smell is vinegar, baunya bau cuka, ini materialnya adalah acetic acid. Ini sesuai dengan struktur dari acetic acid, yaitu zat cair, pH-nya kecil dari 6, kemudian baunya bau cuka. Nah, itu adalah model dari rule yang kita bahas, ada 5. Nah, sekarang kita beri contoh demonstration of rule-based expert system. Ini contoh kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Ada rule 1, rule 2, dan seterusnya. Rule 1, if the day is Monday, or the day is Tuesday, or the day is Wednesday, dan seterusnya, then today is work day. Ini rule-nya. Kedua, ini lagi. If the day is Saturday, or the day is Sunday, then today is the weekend. Begitu juga untuk rule 3, rule 4, ini contoh gabungan dari beberapa rule base, ya. Kita juga bisa buat contoh yang lainnya dengan beberapa kasus dan contoh-contoh permasalahan yang lainnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.